Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita mau ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aku mau kasih tahu gimana sih caranya kita bisa kesini. Nah, sebelum ke ruangan ini nih, ini tuh ruangan pendaftaran anggota. Kita harus di lantai 1 itu nitip barang guys, baru ke lantai ini. Nah, di lantai ini tuh kita jadi kartu anggota biar bisa akses semua fasilitas dan buku yang ada di sini. Nah, ini POV aku lagi ngisi data-data simple sih, cuman data-data nama, alamat, pekerjaan kayak gitu-gitu. Dan ini banyak banget isinya, jadi kayak literally semua orang bisa di sini ngisi. Online juga bisa sih, tapi kayak aku milih di sini. Tuh di belakang aku juga ada. Tampilannya kalau sudah kayak gini, nah ini aku dapat nomor antriannya. Nomor 49 dan langsung dipanggil karena nggak ngantri. Ini mbaknya BTW asli, ini mbaknya itu anak UB guys. Kita sempat ngobrol tapi nggak aku videoin. Di setiap lantai itu ada directory board seperti ini, jadi kalian gak akan bingung. Dan yang aku lingkarin itu yang aku kunjungin, karena beberapa itu nggak bisa dikunjungin guys. Ini buku anjing. Geblek, gue udah lupa banget terakhir SMP. Nah ini tuh di lantai 3 guys. Di lantai 3 ini kita sebenarnya bisa langsung pakai opak tuh jadi layanan buat search buku apa yang kita pengen. Nah di sini nih sebenarnya bisa baca, cuman kita mau tutup karena mau Jumatan kan. Nah aku nyari dulu di aplikasinya di situ dan dicetak, dan seperti ini jadinya. Nah ini kita di lantai 4, itu adalah kantin sama layanan pameran. Itu ada ruang rapat juga, sama kayak di lantai 2. Di lantai 2 itu cuma ruang rapat. Ini pameran ya? Di sini ada layanan pameran, tapi pamerannya lagi nggak ada. Dan di setiap lantai itu ada kayak board direktorin gitu guys, jadi nggak akan nyasar lantai 4 nih ada pameran, gudang pameran. Ini lantai 7 layanan anak, jadi banyak koleksi anak dan layanan lansia juga sama disabilitas di sini. Jadi banyak buku cerita, ensiklopedia anak, dan itu selengkap itu sih menurut aku. Tapi ya kalian boleh cek langsung sendiri ke sini ya. Dan tempatnya nyaman abis. Nah ini lantai 8 layanan koleksi audiovisual sama fasilitas studio musik dan teater mini. Jadi di sini banyak film-film gitu loh, even itu yang Disney atau yang dalam negeri, dan lagu tuh ada words records juga, dan film-film lama, Panji Petualang apa gitu di situ banyak banget asli. Dan bisa diputar di situ, ada PC-nya juga buat ngeplay semua ini, dan harus bilang dulu ke admin yang di depan situ. Gitu. Dan yang ini, nah ini tuh kayak katalog kayak gitu loh, jadi kalian bisa ngecek mau apa, mau video yang sejarah-sejarah juga ada asli di sini, lengkap banget. Jadi ini ada katalognya kayak gitu. Nah pak ini layanan untuk cari buku secara online. Ini kebetulan yang ini nggak bisa, dan setiap lantai itu ada fasilitas ini. Bedanya sama di lantai 3, di lantai 3 itu cetak, ada staffnya. Kalau ini mandiri, jadi kita habis nyari terus ketemu bukunya, terus kita nulis sendiri, ada catatannya gitu loh di bawah PC ini, dan kita kasih ke staffnya, nanti staffnya bantu nyariin buku yang kita mau gitu. Kayak online juga bisa sih, tapi aku belum ngecek. Yang penting ada member. Nah yang ini lantai 9 layanan koleksi naskah Nusantara. Jadi banyak apa ya, kayak naskah-naskah yang diabadikan gitu loh dari daerah-daerah atau yang dari zaman-zaman dulu gitu. Terus kayak tulisan zaman dulu tuh ternyata nggak di kertas guys, tuh lihat ini di bambu gitu. Terus ini ada keterangan apa itulah di situ. Nah ini tuh di kayu, ditulis di kayu. Ini literally sumpah kayak tulisan nenek gue. Tulisan nenek gue kayak gini. Nah itu apa nih, bab tatanan menerangkan cara-cara bertanam. Jadi di situ tuh ditulis cara bertanam apa, tapi ditulisnya di kayu. Nah ini dari hal tanaman bambu, Urayana Bupati Demak tuh, Urayana. Nah yang ini tuh tulisannya tentang tanaman, tulisannya masih orang zaman dulu gitu loh, dan serapi itu.
Kemudian yang ini, nah ini yang tadi aku bilang tuh Putasha Lakrak, tulisan zaman dulu gitu tuh, itu aslinya tuh kayak gitu, diabadikan kayak gitu. Nah ini di bambu digambar, ini perhalaan bertali kata hala ya, nanti di pause aja guys tuh, itu aslinya kayak gitu. Ini Bustan Al-Salatin, nah, bisa dibaca sendiri ya, itu aslinya kayak gitu. Yang ini nah cerita ulunnya nulisnya di bambu aksara kaganga ya, nanti di pause aja guys tuh, itu bambunya ada tulisannya. Yang ini Gurindam 12, yang pasti kalian pasti pernah belajar ya gak sih, gue pernah belajar, inget banget sih. Nah ini aslinya kayak gini, dulu digambar di buku paket. Hikayat juga belajar gue tapi udah lupa ya, itu zaman SMP. Aslinya kayak gitu. Ini tuh bisa di pause aja guys tuh, kayak itu nyari bulan tahun gitu loh. Ini juga lagi-lagi di kayu, di bambu, ada tulisan sedetail itu, diukir kali ya, khusus hikayat. Nah kayak gitu, bikin tambuhan ya, bisa di pause aja guys. Ini ya selengkap itu, sedetail itu ada. Jadi asal muasal gimana orang-orang tuh nulis, nggak langsung di buku ya, ternyata di batu, kemudian di kayu, dan itu tadinya gambar, terus akhirnya ada kode-kode dan akhirnya jadi tulisan. Ini bunga rampai juga gue belajar sih pas SMP, beraneka ragam dan jenis-jenis barang yang di, wah itulah, di pause aja guys kayak gitu. Ini dan lagu, nah ini gambar, literally gambar, kalau nggak salah cara bercocok tanam dan bersosialisasi nggak sih, kedekatan masyarakat masa lampau tuh kan dengan alam, kayak gitu. Literally digambar di kayu, keren banget nggak sih? Nah ini di pause aja ya guys, lebih detail dan masih banyak banget tuh tulisannya kayak nenek gue, ilmu bumi tuh, merekam pengetahuan tentang kealaman lah ya, kayak gitu. Nah ini kondisinya seperti itu, jadi semuanya punya coworking space sih. Nah di lantai ini tuh ruang baca koleksi monograf tertutup, tapi kayak lebih coworking space karena banyak yang belajar di sini dan sepi banget. Nah ini lantai 14 guys, layanan buku langka. Ini lucu sih karena berisik banget ruangannya, kayaknya ruangannya itu kayak ada pengawetnya gitu deh. Karena pertama berisik, kedua baunya agak aneh menurut gue ya. Itu tuh kayak gitu. Ini gue gak ngerti buku apa karena gak gue baca detail, tapi intinya kayak buku-buku penting zaman Belanda gitu loh. Nanti di pause aja itu isinya apa, kayak bahasa Jerman, bahasa Belanda gak sih, dan banyak gitu. Dan lagi-lagi ada coworking space dan di situ banyak kayak mahasiswa gitu loh yang belajar. Nah ruangan di situ tuh kita nggak boleh masuk guys, jadi kita nyari apa yang kita butuhin, baru minta ke petugasnya, baru mereka akan cariin, nggak kita ujuk-ujuk masuk karena ini buku langka. Nah ini lantai 15 ya, layanan koleksi rujukan ilmu perpustakaan. Ya banyak piagam-piagam di sini, nggak tahu mau video aja. Dan lagi-lagi banyak coworking space-nya dan banyak yang belajar, literally banyak yang belajar guys, dan gratis. Kayak ya udah lo mau nongkrong di situ buat belajar lebih enak banget karena sepi banget, seru buat yang introvert. Tuh buku-bukunya, ensiklopedia dan seterusnya. Tuh ada opak lagi, setiap lantai tuh ada opaknya guys. Ini buku-bukunya, jadi yang ilmu keperpustakaan ya ada di situ. Dan ya kalian nyari di opak dulu, bukunya banyak dan tempat duduknya banyak ya. Ini di lantai 16, layanan foto dan peta dan lukisan ya, bisa dilihat di sini banyak gambar, peta, lukisan, nggak boleh dipegang itu btw. Terus ya lagi-lagi banyak mahasiswa yang duduk-duduk belajar. Ini baca sendiri aja ya, sampai di ini loh, di pustakain, maksudnya apa ya bahasanya, disimpan gitu surat-surat kayak gitu ya. Mungkin emang peruntukannya perpustakaan nasional RI seperti itu kali ya. Jadi ya oke, seperti itu kurang lebih. Itu ada gambar-gambar zaman dulu, tram kereta tuh namanya waktu dulu, tram kapal. Ini peta Jakarta, I don't know kayak tahun berapa, tapi ya itu perindukan tram di Jakarta. Nah itu ya maksud gue.
pasar baru Tempo dulu ya, ada tulisan London ya. Lagi-lagi ini cakep sih, kenapa gue nge-shoot ke situ mah karena cakep. Oke, udah itu gambar-gambar Jakarta Tempo dulu guys. Ya, biar kalian tahu aja bahwa di lantai ini tuh ada ini ya kayak gitu. Dan kalian tuh mau nongkrong di sini asal nggak berisik dan bawa laptop tuh udah aman banget. Tapi kayak nggak boleh bawa makanan. Minum aja kadang tuh ada tumbler yang di depan gitu loh, nggak boleh. Nah ini lukisan. Ini buat yang introvert sih asik banget di sini asli. Tuh, lihat co-working space seluas itu guys. Lo mau nongkrong sampai mereka tutup juga gak apa-apa. Nah ini kita loncat ke lantai 19 karena yang sisanya tadi gak bisa diakses. Jadi ini adalah layanan multimedia dan working space area. Ini ya literally orang-orang pada belajar. Jadi ada PC-nya gitu. BTW ini gue gak bisa login karena gue gak minta password dan kayak gitu-gitunya gitu loh. Atau bisa pakai akun member gue ya, member perpustakaannya gitu. Gue gak nyoba juga, intinya gue gak usah login. Tapi orang-orang di situ pada belajar buka WhatsApp di PC itu ya. Ini lantai 20 ini layanan koleksi berkamu mutakhir, layanan koleksi mancanegara. Jadi buku-buku internasional ada di sini. Nih lebih ke majalah-majalah. Sini buat di depan sih, yang di dalam beda lagi. Jadi tadi kan gue di lantai 3 tuh nyari buku public policy, ternyata ada di sini guys, di lantai ini kayak gitu. Jadi nggak ke-record sih tadi pas gue nukernya, tapi habis gue ngasih yang bon tadi itu terus sama dia sama petugasnya dicariin kayak gitu. Ini lagi-lagi ya lengkap sih, gue nggak tahu ukuran lengkap atau tidaknya perpustakaan, tapi menurut gue ini lengkap sih, kayak banyak banget asli. Gue kalau disuruh baca gitu bisa aja sih, cuman kayak butuh waktu yang banyak banget karena bukunya seru-seru banget, banyak gambar, banyak ilmu pengetahuan yang baru, dan banyak mahasiswa lagi-lagi. Ntar coba ya, ini pas gue megang ini tuh kegeser karena gue megang HP kan, jadi kayak aduh repot lagi. Padahal gue mau lihat dalamnya, cuman kayak udah tidak rapih karena aku menggeser. Nah kan kegeser, nah gitulah ya, udahlah kayak aku tidak melanjutkan. Di sini itu gue baca buku public policy. Itu nih negara-negaranya berdasarkan warna, jadi bisa dicari mau baca buku apa. Jadi kalau di perpusnas ini kalau habis baca tuh bukan ditaruh ke rak bukunya lagi, tapi disimpan di meja habis baca, karena nanti ditaruhnya sama petugasnya, bukan kita naruh sendiri di raknya lagi kayak gitu. Jadi dikembalin ke petugasnya atau di meja habis baca gitu loh, kayak gitu. Nah ini negara-negaranya, cuman hanya memperjelas aja ya guys, biar nanti kalian tidak bingung kalau kesini gitu. Tadi tuh di depan itu lebih ke ngasih identitas aja sih sama nomor member yang tadi gue daftar di lantai 1 lantai 2 kayak gitu. Tuh lihat banyak buku dan banyak gambar. Gue seneng banget, mapping world, kayak keren banget gak sih zaman dulu. Dan bukunya bagus gitu, bukunya tuh tebel gitu, gue demen banget sih. Karena cuma mau lihat-lihat doang nih. Co-working space-nya tuh banyak, jadi kalian mau duduk di sudut manapun di perpusnas tuh kayak boleh aja. Kadang malah ada yang duduk di lantai gitu loh guys. Ini baca public policy mau gue bawa pulang. Nih bukunya bagus banget asli, kayak aduh ini lagi apa yang aku butuhkan gitu ya, something like that lah ya. Tapi seru, asli seru. Ini lantai 21, koleksi monograf terbuka, karya umum, agama, ilmu sosial, bahasa ya, banyak buku-buku filsafat, sejarah kayak gitu-gitu loh guys di sini. Tapi aku menemukan ada buku Gray juga di sini, entah nyasar apa emang tempatnya di situ, kayak banyak yang kamus-kamus gitu loh. Dan ini ternyata Gray itu susah itu, jadi jangan nyari kampus yang minta Gray guys, terus repot belajar, ya ampun, matematika lagi ogah deh gue gitu. Nah ini buku-bukunya, oke dipercepat biar cepet. Nah ternyata ada tangga, ternyata lantai 21-22 itu terkoneksi langsung ya BTW. Dan kalau gue jadi mahasiswa sih ini akan jadi tempat terpewe sih ya buat belajar, karena sepi banget dan orang-orang tuh literally belajar bener-bener tuh.
coworking space-nya tuh ada ruang diskusinya kalau di sini tuh, dan lebih luas tuh, ada mejanya lebih luas itu, opaknya tuh banyak banget. Ini kita naik ke lantai 22. Nah kalau di lantai 22 tuh ini kayak gue gak tau ya, tapi banyak kayak ilmu kedokteran gitu loh, buku-bukunya ilmu terapan murni ya. Jadi feeling gue ini lantai rame banget, tapi di sebelah kanannya itu banyak novel, jadi rame banget. Jadi kayak campuran orang-orang yang emang literally mau baca buku novel gitu sama dokter gak sih? Kayak ini salah satu sudut pojok gitu. Karena gue explore sampai ujung-ujung gitu loh guys, tuh banyak banget, asli banyak banget. Nah tuh ada novel Tereli, tapi gue gak nemu, cuman di meja habis baca itu ada bekas baca buku Tereli kayak gitu, rame banget. Ya kesini lagi, ya selfie sebentar. Dan ini masuk ke lantai 23, ini tentang majalah. Jadi nggak bisa ngambil majalah karena kita harus nyari dulu di sini mau majalah apa baru mereka ambilin. Dan literally kayaknya di sini banyak kayak anak kuliahan sih, karena nggak bisa kita seenaknya gitu loh. Tuh majalah-majalah dulu yang diabadikan, baca sendiri deh, karena kayak tuh majalah dokter keluarga kayak gitu loh guys, sama mereka di arsipin dan kita bisa di opak juga bisa nyari, tapi gue sih prefer nyari di sini ya, tapi nggak tahu sih. Nih ini cuman ada satu spot tapi kurang rapi, tapi it's okay ya kayak gitu. Dan akhirnya sampai di ujung lantai 24 guys. Nah ini di sini pagelaran Nusantara Executive Lounge balkon. Nah masih banyak buku-buku, kayaknya anak seni di sini. Ini lemari ini tuh tentang baju sama rumah, alat kayak gitu-gitu loh dari daerah masing-masing. Kayak ada topi dari Kalimantan kayak gitu-gitu loh. Tuh Jawa, ada wayangnya kayak gitu. Terus ada yang dari Sumatera juga, ada kainnya, ada bajunya kayak gitu, tapi nggak lengkap kayak gitu, kurang lengkap sih menurut gue. Cuman itu buku-buku di bawahnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Jadi 34 provinsi tuh di situ kayak gitu, Sumatera Utara, terus Aceh kayak gitu ya. Jadi kita keluar nih ke balkon lounge, executive lounge sama balkon. Nah itu enak sih nih di sini, tapi menurut gue terlalu terang, enakan di lantai-lantai di bawah. Tapi ya cari experience mah it's okay sih, lumayan lah. Ini kain-kain dari beberapa daerah ditaruh di sini dan kita keluar set. Iya ini terik banget btw, ini jam 3, gue explore dari tadi pagi habis pulang dinas terus kesini, kayak ini literally udah mau jam 3 sih. Ini terik banget tapi bagus, cantik guys. Jadi worth it sih kalau kesini karena gratis, tidak bayar. Apalagi yang pertama kali mau jalan-jalan ya, kayak ini worth it banget sih. Buat foto tuh bagus banget. Literally depan muka banget ini tulisan Perpus Nasional RI nya gitu. Ini bagus buat yang mau ekspor Perpusnas. Selfie dikit ya, menandakan saya udah kesini gitu aja sih. Simple. Dan ya udah pulang deh habis ini. Makan dulu sih, gue lapar. Habis makan terus pulang ambil barang, tadi dikembaliin dulu kartu dan barang gue gitu. Jadi tadi tasnya tuh pakai tas dari mereka, nggak boleh pakai tas dari kita, karena tas dari mereka tuh yang transparan gitu, jadi kelihatan kita bawa apa, karena nggak boleh bawa makanan. Minuman aja tumbler kadang ditaruh di luar gitu. Ini kita keluar ya, pemandangan sore ini kurang lebih seperti itu. Bagus ya bangga lah jadi orang Indonesia guys gitu. Itu ada tempat kayak spot buat makan tuh di luar situ tuh. Nah baru kita jalan keluar, selesai deh aku pulang. Kalau ini tampilan dari luar sebelum gedung Perpusnya yang tadi. Ini pintu masuknya dari sini, dari Hatta Balai Kota, tinggal masuk ke situ.